Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan topik kali ini kita bergeser dari euforia di Piala Asia U23 ketika Indonesia mampu lolos ke babak perempat final dengan mengalahkan Yordania 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sekarang kita akan mereview pertandingan yang seru yang berlangsung di Stadion Wembley untuk babak semifinal Piala FA pada Minggu malam, di mana The Red Devils atau Setan Merah Manchester United membooking satu tiket melaju ke babak final yang akan berlangsung pada 25 Mei yang akan datang. Mereka menantang tetangga mereka, Manchester Biru, The Citizens. Ya, Manchester City ini sudah lebih dulu melaju ke babak final setelah pada Sabtu malam mereka menang tipis lewat gol Bernardo Silva di 6 menit menjelang pertandingan berakhir di waktu normal, mengalahkan The Blues Chelsea. Dan ini adalah sebuah pertaruhan besar bagi Pep Guardiola setelah mereka tersisih di Liga Champions dari Madrid. Sekarang mereka harus bisa mengamankan Piala FA karena di IPL persaingan itu semakin ketat di antara City, ada Arsenal dan Liverpool dengan jarak mereka yang sangat tipis. Masih seru untuk pertarungan di IPL sampai pada 19 Mei yang akan datang. Tapi setidaknya bagi Pep dan pasukannya, mereka sudah ada di partai puncak yang akan berlangsung di Stadion Wembley. Lawannya Manchester Merah. Kalau bicara dengan tim asuhan Erik ten Hag, kemarin malam itu mereka sepertinya akan menang dengan mudah ya menghadapi Coventry dari divisi Championship, karena sampai di menit ke-58 itu mereka sudah unggul 3 gol ya. Bahkan di babak pertama sudah ada 2 gol. Ya, sehingga ini yang membuat bahwa ini pertandingan amat mudah. Namun di 20 menit terakhir Coventry bangkit dan mereka melesatkan 3 gol untuk menyamakan kedudukan dan memaksakan laga harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Scott McTominay lebih dulu membuka asa kemenangan bagi MU ketika memanfaatkan umpan dari Diogo Dalot, dan dia sukses sebelum ada tandukan kepala dari pemain belakang Harry Maguire memanfaatkan sebuah set piece atau dari sepak pojok yang dilayangkan oleh Bruno Fernandes. Dan saya senang sekali ya melihat kembali bagaimana Harry Maguire ini bisa mencetak gol, bisa bergembira ya. Dan kita tahu juga bagaimana Maguire ini selalu menjadi bulian dari banyak orang pada musim-musim sebelumnya karena banyak membuat blunder dan hal-hal yang aneh. Tetapi sekarang dia mendapat kepercayaan dari ten Hag dan itu dia lakukan dengan gol kedua yang saya pikir ini gol yang sangat baik. Timing dia melompat di antara pemain-pemain belakang Coventry, memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes. Ketika MU unggul 2-0, saya pikir segalanya akan berakhir ini. Apalagi di menit 58, bagaimana Bruno Fernandes bisa mencetak gol lagi ya untuk MU. Tapi tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga. Ya, Coventry bisa hampir saja membalikan keadaan. Ada 1 gol ketika mereka 3 sama, ada 1 gol yang kemudian dianulir oleh wasit. Kalau enggak, ini comeback yang epic yang akan dilakukan oleh Coventry. Namun sayang 3-3 ini sampai di akhir laga dan harus dilalui dengan adu penalti dan menang 4-2 bagi MU. Nah, 3 gol balasan yang saya pikir fantastis yang dilakukan oleh Coventry itu dilakukan oleh Ellie Sims, ya, Callum O'Hare dan Haji Wright terakhir. Itu di injury time ketika mendapat penalti dengan ball dari Wan-Bissaka. Karena gol kedua juga dari O'Hare itu mengena punggung Wan-Bissaka sehingga mematikan langkah bagi Andre Onana untuk mengantisipasi tembakan dari O'Hare sebelum dia bisa membuat lagi ada kesalahan dengan handsball, dan akhirnya Haji Wright memanfaatkan dengan tendangan penalti yang sangat baik. Duel MU dan City ini menjadi duel yang ideal ya di babak final. Kalau misalnya Coventry yang ke final menghadapi City, saya pikir City akan
menang dengan sangat mudah, ya, tanpa mengecilkan arti dari Coventry yang bermain sangat luar biasa melawan MU. Tapi ini City berbeda dengan MU. Kualitas mereka luar biasa di semua lini. Makanya saya pikir ini bagus ketika MU yang justru ke final. Pertandingan yang menarik untuk ditunggu pada 25 Mei yang akan datang. Ini gengsi, prestisius di antara kedua tim. City adalah juara bertahan di Piala FA ketika mereka merebut gelar ke-7 mereka pada musim lalu. Dan ini adalah Piala FA yang sudah lama, sudah tua di Inggris. 152 tahun sejak mereka pertama kali berdiri itu pada 1871. Ya kalau nggak salah, untuk pertama kali FA ini ada. Sehingga ini ingin dimenangkan oleh semua klub, ya, karena ini kan bukan cuma klub ada di IPL, tapi juga ada di bawah, semua bisa ikut Championship, League One, League Two, semua bisa ikut di ajang bergengsi di Inggris ini. Dan kita akan melihat duel antara biru dan merah nantinya. Ya pasti akan terbelah Stadion Wembley itu, separuhnya untuk biru dan separuhnya untuk merah. Bagaikan ini derby yang Manchester di final FA Cup. Secara kualitas saya pikir semua pasti tahu City di atas. Tetapi kita akan tunggu. Ini final yang mungkin akan berbeda, akan melacutkan motivasi bagi MU, pemegang 12 gelar di Piala FA, karena MU ini sudah cukup lama mereka menjadi juara. Ketika Louis van Gaal membawa tim ini juara pada musim 2015-2016 di Piala FA ya kita bicara. Dan sejak itu mungkin 8 tahun baru mereka kembali maju ke final untuk bisa meraih gelar juara, ya, impian mereka. Apakah ini bisa diwujudkan oleh pelatih juga asal Belanda setelah pelatih Belanda lainnya terakhir bisa membawa MU juara, Van Gaal ke Erik ten Hag? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena kalau bicara juga di kancah IPL, MU ini tidak berdaya menghadapi City. Ya, nah kita saksikan aja, kita akan tunggu duel antara kedua tim ini. Sementara saya bergeser ke La Liga Spanyol, ini jarak antara Madrid dan Barcelona semakin jauh, selisih 11 poin. Madrid 71 poin, Barcelona 80 poin dari 32 pertandingan yang sudah dimainkan masing-masing tim. Ini kan berada di peringkat pertama dan kedua. Madrid di atas, baru Barcelona. Nah, dalam El Clasico kemarin, itu sudah bisa menegaskan, walaupun ini masih pekan 32, masih ada 6 pekan lagi ke depan, dengan jarak 11 poin, saya pikir sulit untuk bisa menahan Los Blancos menjadi juara di La Liga, atau liga utama di Spanyol itu. Penentuannya itu tadi malam saya pikir, ya. Barcelona harus bisa menang untuk membuka asa mereka. Tapi ketika mereka kalah, ini di comeback oleh pemain-pemain Madrid. Mereka lebih dulu mencetak gol lewat tandukan Christensen sebenarnya. Ketika pertandingan baru berlangsung 6 menit sebelum ada Vini Junior. Penaltinya di menit ke-18 untuk bisa menyamakan kedudukan. Nah, Barca kembali unggul lewat Fermin di menit 69 sebelum Lucas Vazquez melakukan pembalasan itu di menit 73, dan Jude Bellingham yang tampil luar biasa. Ya, pada musim ini mencetak gol itu setelah ada injury time melewati waktu normal 90 plus 1 untuk bisa membawa Madrid meraih 3 poin krusial. Penting buat mereka di hadapan publik mereka. Jadi saya pikir dengan 3 poin ini mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, dengan 6 pertandingan sisa, mereka bermain konsisten mempertahankan ini. Jika sampai pekan ke-34 atau 35 mereka tetap menjaga jarak dengan 11 poin, maka gelar juara sudah bisa mereka dapatkan. Apalagi kalau Barcelona itu kandas dalam beberapa pertandingan ke depan, ya, ada 1 kali kalah misalnya, atau ada 2 kali imbang di sana, dan Madrid konsisten menang terus, maka selesai sudah persaingan yang ada di La Liga. Dan ini akan menjadi milik bagi tim asuhan Don Carlo atau Carlo Ancelotti. Ya, mereka juga akan bertarung, ya, di babak semifinal Liga Champions menghadapi Bayern Munchen setelah mereka menyingkirkan musuh bebuyutan mereka dalam 3 musim terakhir di UCL, Manchester City, ya, dengan kemenangan yang sangat dramatis, ya, adu penalti, ya, di Etihad, dan mereka sukses. Sekarang mereka sedang memburu gelar ke-15 mereka di UCL. Jika mereka bisa melewati Bayern Munchen, tentunya masih ada final untuk bisa
menantang PSG yang akan bertarung melawan Borussia Dortmund. Kita masih tunggu ya apakah mereka bisa melakukan itu dengan baik. Tapi saya pikir kalau mereka sudah ada di final itu sulit bisa menghadang Madrid menjadi juara untuk yang ke-15 kalinya. Ini ajang seperti rumah mereka aja, Champions League atau di UCL. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview pertandingan-pertandingan yang ada di Piala FA ya, antara City yang mengalahkan The Blues Chelsea, kemudian MU yang mengalahkan Coventry dalam pertandingan yang dramatis di Wembley. Sementara Madrid semakin dingin di puncak klasemen setelah mereka mengalahkan musuh besar mereka dalam partai El Clasico Barcelona dengan 3-2 di markasnya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.